Pak, untuk statusnya Rudiana sendiri tuh sekarang seperti apa, Pak? Kan kemarin sudah di. Dan Bapak ini bilang katanya kita itu harus fokus satu persatu terlebih dahulu. Saat ini sedang berfokus kepada apa yang dilimpahkan kepada kejaksaan. Baru nanti ketika sudah ada pemeriksaan akan ada update mengenai kasus yang sedang berjalan. Kita itu kayak terkesan dibikin menunggu nggak sih? Sementara dulu di kasusnya Brigjen Hendra Kurniawan ketika sudah terbukti ada obstruction of justice dan pada saat penyelidikan beliau sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Kan seharusnya seperti itu. Kenapa Pak Rudiana ini tidak diperlakukan sama? Kenapa dia masih aktif bekerja dengan jabatan Kapolsek? Seharusnya kan dia juga dinonaktifkan ketika diselidiki kan. Baru nanti ketika terbukti apakah dia di sidang etik atau enggak gitu. Tapi ini nggak berjalan beriringan. Kita itu kayak dibikin menunggu nggak sih? Kenapa diperlakukan beda antara kasus yang dulu viral Pak Sambo dan Pak Rudiana ini? Ada apa sebenarnya? Kami peringatkan kepada saudara Dede Stik buat pengacara Rudiana ya. Itu si pengakuan Dede itu sama yang ngasih tahu Bapak Deddy Mulyadi itu benar ya. Emang benar dia pelakunya. Sekarang DPO menghilang lagi Rudiana ya. Aib juga disimpan di Polda Jabar. Kamu apa dibayar apa? Dibayar berapa sama itu Rudiana? Sehingga menutupi dan membela orang jahat. Orang benar kamu diamin. Itu cara apaan itu? Setuju. Ya, teman-teman, di sini Pak Rudiana sudah dicopot dari jabatannya. Dan sekarang nggak tahu dia kemana, apa dia menghilang, apa dia pergi, menghilang jejak, kita nggak tahu teman-teman ya. Karena nggak ada info terbaru ya tentang Pak Rudiana setelah dia diakomodir oleh TV ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan lihat ya untuk statement yang selanjutnya, apakah pernyataan dari netizen yang lain. Selanjutnya guys, info terbaru guys, setelah lama menghilang dan tidak terdengar kabarnya, itu Rudiana, ayah dari almarhum Eki guys, kasus Pina Cirebon, muncul dengan langsung membuat gebrakan guys. Itu Rudiana melontarkan somasi kepada 3 orang yang sebelumnya melakukan berbagai macam akrobat dan bukan pertunjukan sih ya, yang dinilai menyudutkan nama Ibtu Rudiana. Jadi ketiga orang itu yang bakal disomasi oleh yang bersangkutan adalah Dede yang pertama, kemudian kedua itu Kang Deddy Mulyadi guys, yang mantan bupati itu dan lagi nyalon gubernur sekarang ya, dan ketiga itu Liga Akbar guys. Jadi kita bakal nantikan deh cak mana perkembangan kasus Pina Cirebon selanjutnya guys. Saudara bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas geboknya masih ada? Assalamualaikum, izin stick videonya dan izin menanggapi serta berkomentar. Di gambar yang saya sematkan sebelah kanan ini merupakan contoh salah tangkap, tetapi orang-orang di bawah ini sudah mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan dan penganiayaan, serta mereka sudah menjalani vonis. Kalau tidak salah vonisnya 3 tahun dan juga 4 tahun. Mereka dituduhkan sebagai pelaku pembunuhan. Ya. Dan akhirnya mereka mengajukan PK atau banding. Dan terbukti hasil dari banding atau PK tersebut, mereka terbukti tidak melakukan tindakan yang dituduhkan selama ini. Mereka bukan pelaku pembunuhan. Tetapi mereka harus menjalani vonis. Ada yang 3 tahun sama 4 tahun. Dan juga mereka sudah mengalami tindakan penganiayaan serta pemukulan. Kok bisa? Ya, salah tangkap, menjalani vonis, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Kok bisa? Aneh. Apa kabar nih buat bapak-bapak polisi, aparat penegak hukum yang sudah melakukan tindakan kepada orang-orang ini? Apa kabar? Halo, selamat malam. Yang kedua, sebelah kiri saya, orang yang dituduhkan sebagai pencuri.
ternyata setelah dilakukan penyelidikan lagi, orang ini tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Tetapi orang ini sudah terlanjur dipukuli, dianiaya oleh aparat penegak hukum atau polisi. Akhirnya ada perwakilan bapak-bapak polisi yang meminta maaf terhadap orang ini. Pertanyaan saya, apa kabar polisi yang sudah melakukan tindakan penganiayaan tersebut? Kalau mereka dihukum, mereka disanksi, tunjukkan kepada masyarakat, kepada publik, ya, biar terciptanya rasa keadilan. Karena masyarakat atau publik takut jika kejadian ini terjadi suatu saat nanti kepada mereka, termasuk pada saya, Pak. Ya, jadi diperlihatkan kepada publik sanksi kepada polisi yang sudah melakukan tindakan penyiksaan, penganiayaan terhadap orang salah tangkap. Tunjukkan kepada publik, kepada masyarakat, biar jelas, biar adil. Ya, yang ketiga nih kasus Vina sama Eki. Sekarang yang terbaru ada lagi Bapak Anwar. Selain Bapak Rudiana, Aris Papua, Gugum Gumilar, ada lagi Bapak Anwar yang melakukan penyiksaan kepada salah satu terpidana di mana kepala mereka bocor akibat pukulan yang dilakukan oleh Bapak Anwar menggunakan kunci gembok. Ya, pertanyaan saya, apa yang bapak-bapak pikirkan? Buat bapak-bapak polisi yang pernah melakukan tindakan ini, terkhusus buat Bapak Rudiana CS dan juga Bapak Anwar, apa yang bapak pikirkan? Ya, sampai tega melakukan itu. Karena menurut pandangan saya orang bodoh, jika sudah memiliki bukti dan juga saksi, maka itu sudah cukup untuk mentersangkakan mereka menjadi seorang tersangka dan terpidana. Sudah cukup tanpa harus disiksa. Tetapi jika saksi tidak ada, bukti tidak ada, lalu dilakukan penyiksaan dan penganiayaan secara berlebihan, tidak manusiawi, maka mau tidak mau orang tersebut akan mengakui tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Dijamin itu 90,9% plus pasti mereka mengakui. Ya, jadi sekali lagi buat bapak-bapak polisi, aparat penegak hukum yang pernah melakukan tindakan seperti ini, pertanyaan saya apa? Pada saat itu apa yang bapak pikirkan? Apakah hanya untuk kepuasan pribadi? Atau bapak mempunyai masalah pribadi dengan keluarga bapak sehingga melampiaskan kepada mereka? Atau seperti apa? Ya, khususnya buat orang yang salah tangkap nih. Kasihan. Ya, jangankan orang yang salah tangkap. Sekali lagi nih ya, saya sebagai orang bodoh berstatement. Orang yang terbukti bersalah pun, sebagai tersangka pun, jika sudah cukup alat bukti dan juga saksi, tidak harus disiksa, sudah bisa mentersangkakan mereka, menjebloskan mereka ke dalam penjara. Tidak harus disiksa. Tapi sebaliknya, jika tidak ada alat bukti, tidak ada saksi, tapi mereka diperlakukan tidak manusiawi, dianiaya, disiksa, pasti mereka akan mengakui tindakan atau perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Ya, itu saja kesimpulannya. Jadi sekali lagi, terakhir, apa yang ada dalam pikiran bapak-bapak polisi, aparat penegak hukum yang pernah melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Khususnya yang sekarang terjadi pada kasus Vina, Bapak Aris Papua, Gugun Gumilar, Rudiana, sama Bapak Anwar. Apa yang bapak-bapak pikirkan? Setega apa bapak itu? Ya, mikir, sok jawab pertanyaan aing. Ya teman-teman, tadi kita melihat sedikit dari teman-teman kita, di mana 6 dari narapidana ini ataupun 8 ya dari kasus Vina ini itu mereka disiksa, teman-teman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman ya. Ya, benar juga kata teman kita tadi ya. Mungkin dia akan mengaku nih. 99% dia pasti akan mengaku dia disiksa, teman-teman. Nah, di sini ya kita tunggu aja PK kedua. Semoga aja mereka dibebaskan ya. Semoga kasus ini terungkap dan kasus ini cepat selesai, teman-teman. Jadi mungkin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.